Cek. Sebentar rekam. Sudah tak rekam. Mic itu. Salam. Amin. Tes, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita sampai hadis yang ke-8, yaitu dari Humran Maula Utsman Ibni Affan radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Humran bekas budak Utsman bin Affan, annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in, bahwa pernah Utsman minta air wudu pada beliau, pada Humran, untuk mempraktekkan cara wudu yang benar. Fa'afragha ala yadayhi, maka Utsman menuangkan air ke kedua tangannya, min inaihi, dari erusnya, jadi tidak dimasukkan kedua tangannya tapi dituang. Faghasalahuma, maka kedua tangannya dicuci salasa marrat, sebanyak 3 kali. Ini sebelum wudu ya, dicuci dulu tangannya dengan dikucur tapi tidak dimasukkan ke dalam air. Summa adkhala, kemudian beliau Utsman memasukkan yaminahu, tangan kanannya, fil wadu, ke dalam air. Kalau yang ini dimasukkan, kalau yang sini tadi dituang. Jadi yang dituang sebelum wudu. Ketika wudu tangannya dimasukkan ke erusnya tadi, ke tempat air. Suma tamat mata, kemudian beliau berkumur, wastan syako, kemudian menghirup air ke hidung, wastan saro, kemudian menyemburkan. Yang dari mulut juga disembur, dari hidung juga disembur, namanya istansaro. Suma ghasala wajahu salasan, kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini, dan kedua tangannya sampai kedua sikunya salasan 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya 1 kali. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, kemudian Utsman mengatakan, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, dan Nabi mengatakan, man tawadda'a, barang siapa berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, yang jiwanya tidak berbicara
ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka pahalanya adalah dosa-dosanya yang telah lalu dihapus atau diampuni. Penjelasan hadis ini sudah agak panjang yang lalu, tinggal perkataan Nabi yang terakhir ini, yaitu barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dengan tidak berbicara nafsunya pada nafsunya, atau nafsunya tidak berbicara, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lihat penjelasan itu. Sampai sini ya. Barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, kemudian sholat 2 rakaat, dan dalam sholatnya tidak berbicara di dalam 2 rakaat itu dengan nafsunya, maka dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosa yang lalu telah diampuni. Yakni ba'da anintaha min hadzal wudhu, yaitu sholat 2 rakaat setelah selesai wudhu. Seringnya disebut sholat sunnah wudhu ya. Alladzi yu'tabaru sabiqan kamilan. Yang itu termasuk wudhu yang setelah melaksanakan wudhu yang sempurna. Perkataan nahwa wudhu'i, seperti wudhuku, ai misla wudhu'i hadza, seperti wudhunya ini. Al-musyaru ilahi ma sabaq, wudhuku ini maksudnya yang telah lalu, mulai dari menuang air kepada kedua tangannya sampai ke membasuh kedua kakinya. Wa hina idzin na'lamu annahu yajuzu an yakuna al-musyar ilahi qad madha. Artinya seperti wudhuku ini yang diisyaratkan ini perkara yang sudah lewat gitu. Perkara yang sudah lewat. Wa dzalika liqurbihi, karena yang sudah lewat itu dekat. Seperti wudhuku ini, dan itu yang sudah dikerjakan. Tsumma shalla raka'atain, kemudian setelah selesai sempurna sholat 2 rakaat, walam yubayyin hal huma naflun aw fardun. Tidak diterangkan sholatnya ini sholat sunnah atau wajib. Wa ala hadza fayashmalu an-naflu wal fardhu, sehingga bisa jadi mencakup sholat yang sunnah. Nah, misalnya saja subuh ya, ujuk-ujuk dari rumah sampai masjid batal wudhunya. Sementara imam sudah muadzin sudah mau qomat, wudu selesai wudhu sempurna sudah qomat. Nah, langsung masuk di salat fardunya. Itu juga terkena masih dapat dari pahala ini, pahala yang katanya sholat 2 rakaat setelah wudhu. Karena di sini tidak disebutkan sholat apa, sunnah atau wajib. Yang jadi masalah besar itu ini, la yuhadditsu fihima nafsahu, tidak berbicara kepada nafsunya. Artinya apa? Bicara pada fokus pada sholatnya, terutama bacaan yang dia baca. Wa haditsun nafsi ma'ruf, bisikan jiwa itu sudah semua tahu. Wa yusamma indan nas bil hawajis, disebut firasat-firasat atau ya kayak betikan-betikan jiwa kalau bahasa kita. Nah, ini yang susah untuk kita kendalikan, untuk kita memfokuskan, terutama
yang sering karena di sini yang main dua, nafsunya sendiri, kemudian yang kedua syaitan datang untuk memalingkan dan ngajak bicara dengan orang yang sholat. Wa idza qala qailun yuhadditsu fihi ma nafsahu ay la yufakkir bi syai'in. Kalau ada yang bilang yang dimaksud tidak terbesit, tidak berbicara nafsunya, maksudnya tidak memikirkan sesuatu. Bal qalbuhu khashi'un, bahkan hatinya itu khusyuk. Ya ta'ammalu, yang dia pikir ma yaqulu wa ma yaf'alu, apa yang dia ucapkan. Mulai dari apa? Allahu Akbar. Setelah itu baca iftitah, itu yang dipikirkan. Tentu dia tidak akan bisa mikir kalau tidak ngerti maknanya, ya. Ini wajah tuh apa? Ini wajah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dia ucapkan dan dia faham betul bahwa dia sedang bermunajat dengan Allah, faham yang dia baca. Wa ma yaf'alu, dan dia lakukan berdiri, sendakep, menghadap kiblat, menghadapkan pandangannya ke tempat sujud. Itu yang dia pikir. Nah, alaisal insanu sayaqra'ul Qur'an, nah, wa yaqulu dzikra wa du'a. Nah, naqulu bala walakin hadza laisa min hadithi nafsihi. Sehingga di sini yang dimaksud ketika dia baca, mengikuti apa yang dia baca Quran, Al-Fatihah, zikir-zikir, doa-doa, ini tidak termasuk dari hadithi nafsihi. Kalau adik yang dimaksud nafsunya bicara itu tadi apa? Bicara yang di luar, yang tidak ada kaitannya dengan yang dia baca. Dan itu gampang, artinya banyak. Nah, dan itu mengurangi pahala sholat, sehingga pahala sholat itu tergantung ini, kehadiran hatinya terhadap bacaan dan amalannya dan perbuatannya. Seringnya kan lepas, kemudian pisah ya antara apa yang dia ucapkan dengan pikirannya. Hadza munajatun ma'allah azza wa jal. Ini namanya munajat. Munajat itu tadi dia bincang-bincang, kalau bahasa kita ya, munajat itu bincang-bincang dengan Allah. Allahumma ya Allah. Artinya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Sudah berpisah dengan alam dunia, dia sedang bermunajat dengan Allah. Nah, qaluhu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kalau bisa seperti itu, nah fokus bersama bacaannya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira minal mighfarah, dari kata maghfirah ya. Maghfirah wal ghufran. Maghfirah dan ghufran itu sama. Apa itu? Wahwa satru dzambi. Maghfirah itu atau ampunan itu adalah ditutupnya dosa-dosa. Jadi oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita oleh Allah ditutup, sehingga nama baik kita dijaga oleh Allah. Satu maknanya ditutup dosa-dosanya, ma'at tajawuzi anhu. Juga tajawuz. Tajawuz itu dilewati begitu, artinya enggak dicatat, kemudian tidak dibalas, dilewati, namanya tajawuz. Dan ini sangat penting, sehingga dosa-dosa sudah diampuni. Tapi tadi ya, wudunya harus benar, kemudian sholat 2 rakaat. Wala budda min amrayni
Maka dua ini harus, namanya maghfirah, ampunan itu harus terkandung dua perkara ini. Fayastatiru at-tajawuzu, yaitu terlindung dan dilewati, tajawuz. Li'annahu ma'khudun minal mighfar, karena maghfirah itu berasal dari kata mighfar. Mighfar itu tameng. Kalau orang perang pegang tameng. Mighfar di sini bukan tameng. Tameng ya juga mighfar. Tapi yang dimaksud di sini adalah mayudau fauqar ra'si. Tutup kepala, kalau bahasa kita helm. Sesuatu yang diletakkan di atas kepala lil wiqayati minasiham, untuk menjaga kepala dari panah atau serangan pedang misalnya. Dipukul kepalanya tidak apa-apa karena dia pakai helm. Itu namanya mighfar. Sehingga orang yang diampuni ditutup dosa-dosanya, kayak kepala ditutup pakai helm. Waqad hasala bihi as-sittu wal wiqayah, sehingga dihasilkan dengan memakai mighfar, memakai helm itu tutup dan terjaga kepalanya. Wa ghufira, diampuni. Nah, kata-kata ghufira artinya diampuni. Wal ghafiru huwallah, yang mengampuni itu Allah. Nah, huzifati lil ilmi, kenapa tidak disebutkan ghafarallah? Karena ini sudah maklum bahwa tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah. Kaifa na'lamu anna alladhi yaghfiru huwa Allah? Bagaimana kita tahu bahwa yang mengampuni itu adalah Allah? Na'lamu dzalika min qaulihi, kita tahu bahwa yang bisa mengampuni dosa hanya Allah berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan", orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, dzakarullah, dia segera ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, kemudian dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia terjatuh pada dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, walau ijtama'atil ummah kulluha, kalau sekiranya seluruh umat manusia, seluruh umat ini berkumpul, ala antaghfira dzamba wahidin minan nas mastata'u ila dzalika sabila. Sekiranya seluruh makhluk ini berkumpul sepakat untuk memaafkan atau menghapus atau menutup dosa seseorang dari manusia, mereka tidak akan mampu. Yang mampu menutup aib seseorang itu hanya Allah, dan mampu menghapus dosa-dosa itu hanya Allah. Bal inna Rasulullah nafsahu la yastati'u an yaghfira li ahadin, bahkan Rasulullah sendiri itu tidak mampu mengampuni dosa siapapun, dosa seseorang. Nah, bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Kaifa taqulu dzalika wa qad qala Allah? Kok bisa dikatakan seperti itu? Padahal Allah mengatakan, kullil ladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakan bagi orang-orang yang beriman, yaghfiru di sini maafkan. Di sini juga pakai maghfirah. Artinya di sini Allah mensifati orang-orang beriman itu memaafkan. Katanya tadi hanya Allah yang memaafkan. Nah,
Lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Bagi orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Nah, suatu kaum untuk membalas suatu kaum dengan apa yang mereka kerjakan. Fa'athbatal mighfarah lahum. Di ayat ini Allah sebutkan orang boleh mengampuni atau memaafkan seseorang. Bagaimana memadukan dua ayat yang bertentangan ini? Jadi kalau ayatnya itu sepintas seperti bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Nah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, yaitu ayat tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Sementara di sini yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyama. Maafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari ayyaman. Maksudnya hari kiamat. Bagaimana jawabannya? Kata beliau, annal mighfara allati la takunu illa minallah ya maghfiratudz dzunub, bahwa ampunan yang tidak bisa mengampuni kecuali Allah itu adalah dosa, ampunan dosa. Adapun memberi maaf atau yang bahasanya sama ya maghfirah juga dari seorang hamba kepada yang lainnya, maka itu memaafkan terhadap saudaranya yang berbuat salah. Nah, memaafkan saudaranya, mudah memaafkan. Sampai hadis Rasulullah mengatakan, la yughfar man la yughfir. Allah tidak mengampuni orang yang tidak memaafkan. Nah, bahasanya sama. Seperti firman Allah, walaman sabara wa ghafara, bagi orang yang bersabar dan memaafkan, di sini ya memaafkan. Inna dzalika lamin azmil umur, yang demikian itu termasuk azmil umur, akhlak yang tinggi. Nah, kita lewati kita bahas terkait dengan wudu ya. Ini min fawaidi hadzal hadisi. Nah, termasuk kita akan bahas tentang faidah hadis tadi. Tadi di atas itu menerangkan tentang dosa apa yang diampuni, itu dosa-dosa besar maupun kecil. Kalau tarjihnya beliau, Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin ini, beliau mentarjih bahkan dosa-dosa besar bisa diampuni dengan wudu. Faidatul ula, faidah pertama dari hadis ini, hadis nomor 8 ini, umurun syahidun litarjamah, perkara yang bisa dilihat artinya ketika menjelaskan cara wudu ini. Ai li kitabit taharah wa sifatil wudu al-kamilah wa qad taqaddam. Di sini hadis ini menjelaskan tentang cara wudu yang sempurna. Yang pertama ini. Yang kedua, faedah kedua, tawadu'ul khulafa'ir rasyidin, menerangkan tawaduknya khulafa'ir rasyidin, yang di sini adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Haitsu da'a bima'in yatawadda'u bihi amaman nas, yaitu ketika beliau minta air untuk berwudu di depan manusia. Liyu'allimahum kaifa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u, untuk mengajari manusia bagaimana Nabi berwudu. Wa hadza min tamamil amanah fi naqlis sunnah. Ini termasuk paling sempurnanya amanah di dalam menyampaikan sunnah. Nah, langsung bentuk praktek. Yang ketiga, faedah hadis ini at-ta'limu bil fi'li aqwa.
mengajari orang dengan praktek itu lebih kuat minat ta'limi bil qaul daripada dengan ucapan. Wa hadza min wajhain, ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama al-wajhil awal, sisi pertama kurbit tasawur. Lebih mendekatkan gambaran. Tasawur itu gambaran. Langsung jelas gitu. Orangnya mungkin diem, nggak ada yang tanya, tapi jelas. Dan itu lebih jelas daripada kita ngajar seperti ini ya. Seperti kata Pak Jazuli kapan itu, pakai gak praktek nggak bisa. Iya kan? Makanya Utsman nggak usah ngomong, langsung ambilkan air. Dan itu sudah mencukupi dari ngomong kayak dari kemarin sudah berapa kali pertemuan ini mungkin sudah banyak hilang ya. Tapi kalau praktek ya sudah utuh, tanpa bicara. Yang kedua baqail hifzi, untuk lebih mengekalkan hafalnya, terjaganya, langsung hafal, langsung cekat gitu. Walaupun orangnya yang ngajari tidak bicara. Li'anal insana, karena manusia idza syahada syai', karena manusia itu kalau menyaksikan sesuatu irtasamat suratuhu, irtasamat itu terbentuk, gambarnya itu langsung bentuk gitu. Fi dhihnihi, di pikirannya. Nah, bacatam al-hifzu wartisamus surati fayakunu dzalika abqa li hifdzil insan. Nah, sehingga terkumpul di situ hafalannya itu langsung sudah hafal, sudah sempurna. Nah, gambarannya itu sudah sempurna dan itu lebih kuat katanya, lebih kekal, tidak gampang lupa. Nah, kalau ngomong itu lupa dia, kalau cuma dengerin aja itu. Walihada law wasafta lil insan sifatas shalah, sehingga kalau kamu jelaskan pada manusia tentang cara sholat, nah, itu terangkan dari awal, rukunnya berapa, syaratnya berapa, hafal ya. Rukun sholat berapa, syarat sholat berapa, kewajiban sholat berapa, sunah-sunah sholat berapa, apa saja. Nah, beda kalau seperti ini, yakumu mukabbiru fayukabbiru. Beda kalau mau ngajari cara sholat, langsung dia berdiri dan takbir. Wa yaqra'ul Fatihah, membaca Al-Fatihah, wa ma asbah dzalika ila akhiri shalah, dan seterusnya. Nah, kalau kita terangkan dengan lisan itu mungkin susah menjelaskan apa orang itu punya membentuk gambarannya, gambaran sholat yang utuh itu belum tergambar secara utuh. Beda kalau kita langsung sholat di depannya, oh kayak gitu sholat. Sehingga Nabi SAW mengatakan ketika Rasulullah SAW ketika mengajari salat, qala sa'ida 'alal mimbar, maka Rasulullah SAW naik mimbar. Mimbarnya Rasul itu 3 undak-undak itu 3. Jadi ini lantai 1, 2. Jadi berdiri di undak-undak yang kedua. Nanti ketiganya itu untuk ini, untuk duduk. Nah, Rasulullah naik berarti ada di tangga yang kedua. Wasara yusalli alaihi, maka Rasul salat di sana. Illa fi sujud, kecuali ketika mau sujud. Bagaimana ketika mau sujud? Fayanzilu, beliau turun, wa yusalli alal ardi, kemudian sujud di tanah. Qala, selesai salat Rasulullah mengatakan, fa'altu dzalika, aku kerjakan ini, lita'tamu bi,
agar kalian mencontoh aku, memperhatikan aku, walita'allamu sholatakum, dan dalam rangka untuk mengajari sholat kalian dalam bentuk apa? Praktek. Yang keempat, faedah keempat dari hadis ini, jawazu su'alil ghair, boleh minta bantuan yang lain. Idza kana lis-sa'ili fadlun 'alal mas'ul. Nah, kalau yang minta itu punya keutamaan daripada yang diminta. Di sini yang dimintai tolong budak, mantan budaknya. Yang dilarang minta itu kepada yang lain kalau dikhawatirkan dia merendahkan dirinya pada yang dimintai itu yang nggak boleh. Au tadalluliha li ghairillah, atau merendahkan diri pada selain Allah, ini yang nggak boleh. Nah, kita langsung ke faedah yang kelima. Istihbabu ghuslil kaffaini salasan, wajib sunnahnya, ya bukan wajib ya, sunnah membasuh kedua tangannya ya 3 kali. Qoblal bad'i fil wudu, sebelum memulai wudu. Jadi misalnya tangannya sudah bersih, baru tadi bersih-bersih tangannya sudah dicuci, mau wudu langsung ke wudu juga nggak apa-apa, artinya nggak wajib. Nah, berdasarkan hadis tadi, faghasalahuma salasa marrat, Utsman membasuh kedua tangannya sebelum wudu 3 kali. Faedah yang ke-6, la yambagi an yusabbal ma'u sabban 'alal insan fi kullil wudu. Hendaknya orang ketika mau wudu itu tidak menuang air pada setiap wudu. Wa innama yufragu alaihi biqadril hajah. Maksudnya beliau itu tidak buang-buang air, dituang banyak kayak gitu. Tapi sekedar di yufrag ini dicurahkan airnya sesuai kebutuhan, biqadril hajah. Li'anna dzalika yu'addi ilal israf. Nah, karena ini bisa membawa kepada israf. Israf ini berlebihan. Berlebihan ini termasuk larangan. Nah, dan tidak boleh berlebihan. Wa min tsama, di antara contohnya, nantakilu ila ma yaf'aluhu ba'dun nas. Kita nukilkan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Bifadhi sumburil ma an akhirihi, dengan cara membuka keran pol, dibuka pol, an akhiri, dibuka pol. Sementara dia belum siap, belum apa-apa. Nah, bainama yumkinu ghalquhu, padahal artinya padahal dia tidak butuh harus buka polnya ya. Walakanna sayastamiluna ba'dad sonabiri allati idza dagat taha sobat, sehingga ketika dibuka pol airnya terbuang. Nah, wa idza rafa'ta yadaika anha tawaqqafat. Nah, ketika diangkat tangannya, kadang tangannya enggak, ketika tangannya dilepas kadang airnya tetap mengalir deras. Nah, hadza fihi taufirun lil ma, ini termasuk buang-buang air. Wa qad yakunu fi hadza, kadang ini perbuatan ini masyaqqah 'alan nas, itu kadang ganggu yang lain, diperhati yang lain. Nah, dan buang air ganggu yang lain. Kalau kita lihat, dan itu sebenarnya
permainan setan ya. Ada, kita lihat di kitab lain. Ini di kitab Ighatsatul Lahafan min Masaid Syaitan. Kitab ini membahas tentang bagaimana permainan syaitan pada manusia. Di antaranya ketika wudu. Nah, kata beliau, wa min dzalika, di antara bentuk permainan syaitan adalah al-israf. Apa israf tadi? Berlebihan fima il wudu, dalam menggunakan air wudu, wal ghusli, dan ketika mandi. Waqad rawa Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya min hadits Abdullah bin Amr, hadis dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'id wa huwa yatawadda. Beliau lewat melewati Sa'ad sedang wudu, qala la tusraf, jangan boros. Nah, faqala ya Rasulullah, Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, afil ma'i israf, apakah menggunakan air itu bisa boros? Qala na'am wa in kunta ala nahri jarin, walaupun kamu di sungai yang mengalir itu boros, terjadi boros. Ini juga kita belum bisa memahami bagaimana boros di air yang sungai yang mengalir. Nah, wa fi jami' Tirmidzi min hadisi Ubay bin Ka'ab, dari hadis Ubay bin Ka'ab di jami' Tirmidzi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lil wudu syaitanan, bagi orang wudu itu ada setannya. Jadi ada yang menggoda orang wudu, ada setan yang menggoda orang wudu. Yuqalu lahu walhan, namanya walhan. Hati-hati jangan beri nama anaknya walhan. Apa walhan? Nah, itu nama setan itu. Setan yang suka ganggu orang wudu. Di antaranya tadi, nah, fattaku wiswasul ma, maka hati-hati dari waswas penggunaan air. Ini langsung airnya yang disebut oleh Nabi. Jadi di antaranya tadi boros penggunaan air. Itu kerjaannya siapa? Walhan. Wa fil musnad was sunan, di dalam musnad Imam Ahmad tadi dan sunan, kitab-kitab sunnah, min hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala ja'a Arabi, datang orang kampung, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil wudu, orang kampung datang ke Nabi tanya caranya wudu. Fa arahu salasan, kemudian Rasul mempraktekkan pada orang kampung tadi 3 kali, wajah 3, tangan 3, kaki 3. Waqala, Nabi kemudian selesai, Nabi mengatakan hadzal wudu, beginilah wudu. Faman zada ala hada, kalau lebih dari 3 kali, faqad asaa, berarti kamu telah berbuat jelek, wa ta'adda, melampaui batas, wa dzalama, dan berbuat zalim. Jelek semua nih 3. Jelek, melampaui batas, zalim. Jadi orang zalim padahal wudu ya. Nah, kalau kita lihat kenyataannya nanti akan banyak kita dapati orang ini jelek wudunya, melampaui, berlebihan, zalim. Wa fi kitab Syafi'i, di dalam kitab Syafi'i, nama kitab li Abi Bakar Abdul Aziz min hadithi Ummu Sa'ad qalat, Ummu Sa'ad mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yujzi'u minal wudu muddun, bisa cukup untuk berwudu itu 1 mud. Mudun itu 1 mud. 1 mud itu 600 mili. Enggak sampai 1 liter. Nah, kalau aqua ya 3 gelas aqua. Nah, wal ghuslu sa'un, kalau mandi, kata beliau, kata Nabi, 1 sa' ini 2400 mili.
atau paling banyak 2,5 liter. Seperti zakat itu 1 sok ya, 2,5. Nah, asalnya 2.240. Nah, atau 2 liter, 2,5 liter itu sudah sempurna. Untuk mandi, ini mandi junub ini. Nah, wasayati akan datang kata Nabi, satu kaum yastakilluna dzalika, menganggap 1 mud dan 1 sok ini kurang, sangat kurang. Mungkin di antara kita nggak ada yang mampu ini. Ya. Wudhu dengan 1,5 liter ya. Faulai khilafu ahli sunnati, kata Rasul, maka mereka ini yang kurang-kurang terus ini menyelisih sunnahku. Wal akhidu bisunnati fi khatiratil kudus. Sekarang paham ini kita lewat ini. Wa fi sunanil asram min hadithi Salim bin Abi al-Jad an Jabir bin Abdullah qala yujzi minal wudu al-mud. Sama ya. Cukup air itu untuk wudu 1 mud. Wa minal ghusli minal janabati sa'un. Kalau yang tadi tidak ada janabah, di sini ada janabah. Mandi junub itu 1 sok, 2,5 liter. Biasanya gayung itu isinya itu 1 liter ya. Nah, mandinya 2 liter, 2 gayung setengah. Nah, faqala rajulun, maka ada orang yang mengatakan, nah, kepada Jabir, ini Jabir ya, sahabat. Faqala rajulun ma yakfini, waduh, tidak cukup itu untukku. Faqadiba Jabirun, maka Jabir marah, hatta tara budda wajhi, sampai sampai nampak merah wajahnya. Tsumma qala qad kafa man huwa khairun minka wa aktsara sya'ran. Ukuran air tadi 1 mud dan 1 sok itu cukup bagi orang yang lebih baik dari kamu dan lebih tebal rambutnya. Nah. Wa fi sahih Muslim an Aisyata, dari sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tagtasilu, bahwa beliau Aisyah mandi, hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dalam 1 bejana. Nabi dan Aisyah mandi bareng. Ya sa'u salasa amdad, yang bejananya itu cuma isi 3 mud. 3 mud itu 2 liter kurang, karena 1 mudnya 600 mili. 600 mili, ya 600 kali 3 berapa? 180. Nggak sampai 2 liter. Itu 2 orang. Au qariban min dzalik, atau kurang lebih, kata beliau. Wa fi sunan Abi Dawud, di dalam sunan Abi Dawud wa Nasa'i, an Abbad ibni Tamim an Ummi Umarah binta Ka'ab anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, bahwa Nabi pernah berwudu, fa'utiya bima'in, kemudian Nabi diberi air, fi ina'in, diberi air untuk wudu, qadri sulusil mud, ukurannya cuma 1/3 mud. Nah, berarti 200 mili, 1 gelas aqua itu. Itu cukup latihan ya. Latihan itu tadi mulai mencuci kedua tangan, kemudian berkumur sampai kaki. Mungkin kumur kau bisa habis, Pak. Atau belum kumur sudah habis. Qala Abdurrahman bin Atha, sami'tu Sa'id bin Al-Musayyib yaqul, ini Imam Tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, inna li rikwatun, aku punya rikwah, tempat air, au qadhan, ini tempat air.
Ma yasa'u illa nisfi mud, yang isinya separuh mud. Berarti berapa? 300 mili ya. Au nahwi atau sekitar itu. Abulu aku pakai untuk kencing, cawi ya. Summa atawadau, kemudian bisa aku pakai wudu. Wa ufdila minhu fadlan, masih tersisa. Nah, masih tersisa. Untuk kencing, wudu, dan tersisa. Ini contoh-contoh salaf ya, dari awal, dari mulai Nabi sampai imam-imam tabi'in. Qala Abdurrahman, fadzakartu dzalika li Sulaiman bin Yasar, maka aku sampaikan itu kepada Sulaiman bin Yasar, ini imam-imam tabi'in. Maka beliau mengatakan, wa ana yakfini mithlu dzalik, aku juga bisa seperti itu. 300 mili untuk kencing, wudu, dan tersisa. Nah, kemudian ini kan tabi'in ini ya, mulai dari tabi'in. Fadzakartu dzalika li Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir faqala hakadza sami'na min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagian amalan sahabat juga seperti itu. Orang sekarang kalau enggak serk, apa katanya enggak serk kalau enggak. Nah, qala Ibrahim, bahkan ada ya dikisahkan di sini juga di kitab ini disebutkan sampai orang itu selulup. Karena pinginnya bukan hanya selulup ke dalam dingnya itu, kemudian keluar, bangun, datang ke ulamanya, apakah wudu saya sah, katanya. Wah, enggak sah, seperti ini enggak sah, katanya. Karena gila, yang seperti ini gila, orang gila enggak sah wudu. Qala Ibrahim an-Nakhai, tabi'in ya di bawahnya, kanu asadul istifa lil ma minkum, mereka orang-orang salaf itu paling sempurnanya penggunaan air. Penggunaan airnya itu sempurna, bukan paling boros, bukan paling banyak, paling sempurnanya penggunaan air daripada kalian ini. Wa kanu yarawna, mereka orang salaf itu meyakini anna rub al-mud yujzi minal wudu, bahwa 1/4 mud cukup untuk wudu. Nah, 1/4 mud berapa itu? Loh, 100 lebih. Iya, 150 lah Pak. Kan satu mudnya 600. Kalau separuhnya 300. Nah, 1/4-nya 150 nggak sampai satu aqua. Nggak sampai satu botol, satu gelas. Wahada mubalaghatun azimatun fa inna rub'ul ma la yablughu awqiyatun nisfi nadam, ukurannya. Sehingga kaidahnya seperti ini yang dikatakan oleh Qasim. Watawadda al-Qasim, berwudu Qasim. Qasim ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Qasim berwudu, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad ini putranya Abu Bakar. Muhammad punya anak namanya Qasim. Biqadri nisfil mud. Mereka ini, Qasim ini berwudu cukup dengan air separuh mud, 300 mili tadi. Au azidu biqalil, atau lebih sedikit. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, ini kaidahnya ya. Ini bukan ini. Inni la atawaddau min kuzil hibbi marratan. Saya enggak tahu ini karena kuzil hib. Hib itu artinya tempat biji-bijian. Aku itu dari tempat biji-bijian, tempat mungkin gelas untuk isi biji, untuk tempatnya biji-bijian. Nah, yang ini yang saya maksud kaidahnya dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan, al-fiqhu, orang pinter, orang faqih, orang mengerti agama. Al-fiqhu fi dinillah, orang yang faqih dalam agama Allah itu isbaghul wudu, sempurna wudunya,
Wakillatu ihraqil ma, dan sedikit menumpahkan air. Saya ulang ya, ini kaidahnya. Orang mengerti agama Allah itu sempurna wudunya, sedikit menumpahkan air. Artinya makin fakih orang itu makin sedikit menumpahkan air. Qala al-Imam Ahmad, sementara Imam Ahmad mengatakan min qillati fiqhir rajuli, sebaliknya ini. Tanda rendahnya kefakihan seseorang, atau kalau mau bahasa kasarnya kita, tanda bodohnya seseorang dalam agama, wala'uhu bilma, boros dalam penggunaan air. Ini baik mandi maupun wudhu. Kita kan sering dapati mandi jebur jadinya kayak di kamar mandi. Itu tanda kejahilan, tanda kebodohan. Nah, qala Maimun kuntu atawaddu bima'in katsiratin faqala li Ahmad. Maimun mengatakan aku pernah wudhu dengan air yang banyak. Kuntu atawaddu bima'in katsiratin, apakah aku boleh wudhu dengan air yang banyak? Maka Imam Ahmad mengatakan, ya Abul Hasan atawaddu atardo antakuna kada fataraktu. Sedikit lagi ya. Qala Abdullah bin Ahmad, berkata Abdullah bin Ahmad. Abdullah ini putranya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga ahli hadis. Qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku, ini la aksirul wudu, aku ingin sering wudu. Nah, aku ingin sering wudu. Panahani andalik, tapi bapakku melarang yang seperti itu. Faqala ya bunayya, wahai anakku, inna lil wudu syaitan. Wudu itu ada setannya loh. Yuqalu lahu walhan, yang bernama walhan. Nah, qala li dzalika ghairu marrah, dikatakan kepadaku oleh bapakku sering. Yanhani an kathrati sabbil ma, bapakku melarang aku banyak menuangkan air. Wa qala li, dan bapakku mengatakan kepadaku, aklil min hadzal ma ya bunayya, bersedikitlah menumpahkan air wahai anakku. Nah, Qultu li Ahmad, aku pernah bertanya. Qala Ishaq bin Mansur, berkata Ishaq bin Mansur, muridnya Imam Ahmad, bertanya kepada Imam Ahmad, nazidu an salasi fil wudu, bolehkah saya wudu lebih dari 3 kali ketika mencuci wajah misalnya? Qala la wallah, enggak boleh lebih, illa rajulun mubtalan, kecuali orang yang memang enggak sehat ya. Nah, tadi ukurannya srek tadi itu lah. Nah, maka ini cara-cara wudu, terutama di dalam masalah penggunaan air. Tadi di faedah nomor 6 ya. Faedah yang ke-6, bahwa seharusnya orang mukmin muslim itu tidak banyak boros air. Tadi kalau bisa airnya nggak sampai jatuh. Kalau bisa, ini kan satu gelas aqua cukup, itu nggak akan jatuh itu. Tapi bedanya membasuh sama mengusap. Membasuh itu ada air mengalir di anggota wudunya. Kalau mengusap, airnya tidak sampai mengalir. Sampai yang ke-6 ya, masalah penggunaan air di dalam wudu dan mandi. Itu sudah ada ukurannya. Berapa untuk wudu? 1 mud. Untuk mandi 1 sok. Kemudian menambah ilmu, menjadi ilmu yang bermanfaat, lebih memperbaiki wudu kita, ibadah kita, sehingga yang kemarin masih boros menggunakan air, jangan pede ya, itu salah, itu kerjaannya walhan.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.